Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan satu kesaksian dari anak muda kita di sini yang namanya Ling Ling. Silakan maju Ling Ling. Dia punya kesaksian yang baik, bagus sekali tentang kelahiran baru dia. Terima Tuhan dalam Yesus Kristus. Silakan. Pagi semuanya, shalom. Nama saya Ling Ling, yang belum mengenal saya. Berapa banyak di sini yang belum mengenal saya? Mbak, angkat tangan. Yaudah, nanti kita kenalan lagi ya. Terima kasih buat waktu yang telah diberikan kepada saya untuk saya dapat menceritakan kebaikan Tuhan dan memberitahukan kepada saudara-saudara yang hadir pada hari ini di sini betapa Tuhan Yesus begitu mengasihi saya. Saya dilahirkan bukan dari keluarga Kristen. Orang tua saya beragama Konghucu. Saya 13 berkeluarga dan saya adalah anak yang ke-11. Dari 13 bersaudara, Tuhan memilih saya yang pertama kali dan saat itu saya berusia 10 tahun. Pada suatu hari Tuhan memakai seseorang untuk membawa saya ke gereja. Seseorang yang membawa saya kepada Tuhan bukanlah orang yang saya kenal baik, tetapi dia adalah tetangga saya yang kebetulan tinggal berdekatan dengan saya. Sejak saya diajak ke gereja bersama tetangga saya di situ saya jatuh cinta dengan Tuhan dan saya rindu mengenal Tuhan lebih lagi. Dengan berjalannya waktu, saya sangat rajin ke gereja setiap minggu, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman-Nya setiap hari. Saya menghadiri setiap kebaktian dan berdoa setiap pagi bersama teman-teman seiman di gereja. Pada saat Papa saya mengetahui ada perubahan besar yang terjadi di dalam hidup saya. Papa saya marah-marah dan mulai melarang saya ke gereja. Papa saya tidak suka saya ke gereja, tapi saya tidak pernah memperdulikan kemarahan Papa saya. Saya tetap rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Melalui membaca firman-Nya setiap hari, saya semakin mengenal siapa Tuhan dan isi hati Tuhan. Suatu hari Tuhan bertanya kepada saya, apakah saya mau menjadi anaknya, siap untuk dibaptis dan lahir baru. Semula saya ragu-ragu untuk dibaptis dan lahir baru. Karena saya berpikir kalau saya setelah dibaptis, saya harus hidup kudus, saya tidak boleh bohong, tidak boleh mencuri, tidak boleh marah-marah, dan harus hidup benar dan menjadi orang yang baik, orang yang kudus gitu ya, yang sempurna. Sedangkan saya berpikir saya tidak akan sanggup melakukan semuanya itu. Jadi saya sempat menunda untuk dibaptis. Tetapi Tuhan Yesus sungguh mengasihi saya dan begitu sabar menunggu saya sampai saatnya saya siap untuk dibaptis dan lahir baru. Suatu hari Tuhan bertanya lagi kepada saya lewat suatu kebaktian pengabaran Injil dengan pertanyaan yang sama, dan pada saat itu saya menjawab dengan berani, ya, saya siap untuk dibaptis, mati dan bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Saya berjanji kepada Tuhan mau meninggalkan kehidupan nama saya dan hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Setelah Papa saya tahu kalau saya telah dibaptis, Papa saya semakin tidak suka dengan saya. Papa saya melarang saya untuk pergi ke gereja karena Papa saya melarang saya untuk pergi ke gereja. Saya suka curi-curi ya. Jadi saya suka curi-curi tanpa sepengetahuan Papa. Maaf. Tetapi saya tetap tidak memperdulikan larangan Papa gitu. Walaupun Papa saya pernah gitu ya mengusir saya. Dia bilang katanya saya bukan anak Papa, saya anaknya Tuhan Yesus gitu ya. Jadi kalau ketahuan saya ke gereja, Papa nggak mau bukain pintu rumah. Dia bilang
udah nggak usah pulang, pulang aja ke gereja karena kamu anak Tuhan Yesus, kamu minta makan di gereja gitu. Jadi semuanya papa saya suruh saya gitu, tapi saya nggak marah. Saya tetap di situ, saya tetap mau cinta Tuhan. Semakin papa saya melarang saya, semakin saya berapi-api mencintai Tuhan dan mencari Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Jadi dan bahkan papa tidak mau, meskipun papa tidak mengakui saya, tapi saya tahu Tuhan memilih saya dan saya yakin saya ada anak Tuhan. Dan pada semakin terus ini, setiap kali papa saya marah dan melarang saya untuk pergi ke gereja, Tuhan mengajarkan kepada saya untuk mendoakan dan mengasihi papa, mama, dan saudara-saudara yang belum mengenal Tuhan dan percaya Tuhan. Papa saya suka menyuruh saya juga untuk memegang Yuswa, sembayangan di depan nenek moyang saya setelah meninggal, tapi saya tidak mau. Saya lebih memilih takut akan Tuhan daripada takut pada manusia, pada papa saya. Tapi saya tidak. Jadi semakin papa saya semakin marah ya waktu itu. Karena saya tidak mau menurutin papa. Dia pikir saya maunya sendiri gitu. Jadi tapi saya tetap nggak memperdulikan itu, karena saya merasa karena saya sudah mengetahui firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan, dan saya tahu kepada siapa saya harus menyembah. Saya nggak mau disuruh sembahyang di depan sembayangan berhala. Padahal saya tuh merasa banyak saudara-saudara saya yang lainnya kenapa nggak disuruh, cuma saya aja yang disuruh gitu. Tapi saya percaya Tuhan, iblis itu tidak tinggal diam. Pada saat saya sudah terima Tuhan dan dibaptis, iblis terus seringkali menyerang saya, mau menjatuhkan saya, mau membawa saya jauh dan meninggalkan Tuhan. Tapi saya bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan ada senantiasa bersama dengan saya dan pegang tangan kanan saya untuk membawa saya ke kemenangan demi kemenangan. Dan jadi setelah saya tahu waktu itu, meskipun tantangan saya berat selama 40 tahun, pada saat saya melihat 40 tahun yang lalu, di mana Tuhan mengajar saya untuk mengasihi papa saya, mama, dan keluarga yang lainnya, untuk memaafkan mereka juga. Saya mengucap syukur. Saya mengetahui Tuhan punya rencana indah di dalam hidup saya melalui apa yang saat ini saya lihat ya. Melalui semuanya ini saya merasakan betapa Tuhan itu mengasihi saya. Mengapa Tuhan memilih saya terlebih dahulu di antara 13 bersaudara itu. Sekarang saya mengetahui kalau Tuhan itu ada rencana yang indah dalam hidup saya. Dan saya bersyukur saya juga membawa kakak saya bisa datang kepada Tuhan pada saat itu, dan seterusnya juga kakak saya juga bawa adik-adiknya yang lain untuk datang kepada Tuhan, percaya Tuhan. Saya mengucap syukur Tuhan menepati janjinya, karena janji Tuhan itu tidak pernah gagal, janjinya ya dan amin. Jadi saya mengucap syukur sekali, dan Tuhan itu baik, sungguh baik. Saya cuman menyerahkan kepada Tuhan pada saat meskipun papa saya suka marah-marah, tapi saya nggak ada sakit hati di situ, karena Tuhan sudah mengajarkan. Tuhan juga memberikan kepada saya kasih-Nya pada saya untuk menyalurkan kepada saudara-saudara saya, kepada keluarga saya. Dan saya saat ini juga masih tetap berdoa buat 3 kakak saya yang udah percaya Tuhan, tapi dia belum siap mau dibaptis. Satunya lagi udah percaya Tuhan, tapi dia juga sekarang jauh dari Tuhan. Satunya lagi juga dia percaya Tuhan, tapi dia meninggalkan Tuhan, ganti agama gitu ya.
Jadi tapi saya tidak putus asa. Saya tetap pegang janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Suatu hari nanti Tuhan pasti genapi janjinya. Walaupun saat ini saya tahu kakak saya sering kali kan saya suka berhubungan juga sama dia lewat WA chat gitu ya. Tapi saya tetap sabar. Tuhan memberikan pada saya untuk tetap bawa mereka dalam doa, karena suatu saat semuanya akan indah waktunya Tuhan. Dan terakhir saya juga mau katakan melalui pengalaman yang tidak menyenangkan bagi saya di masa lalu saya dengan papa saya merasa cici saya kepada Tuhan, dan cici saya dapat membawa adik-adiknya juga pada Tuhan, dan saya juga merasakan betapa baik Tuhan itu dan menepati semua janji-janjinya. Melalui firman-Nya saya bisa Tuhan mengingatkan saya juga, janjinya berkata, kan satu keluarga beroleh selamat, seisi keluarga akan diselamatkan. Saya pegang janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Saya berdoa dan mohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan papa mama saya. Sebelumnya itu saya juga berdoa untuk sebelum saya datang ke Kanada, saya berdoa, Tuhan, sebelum kau panggil papa mama saya pulang ke rumah Bapak, selamatkan mereka. Dan suatu hari saya udah ke Kanada, saya mendapat berita gembira ya. Papa mama saya udah terima Tuhan Yesus. Dia udah mama saya sih belum dibaptis, tapi dia udah terima Tuhan Yesus. Tapi papa udah terima dan juga udah dibaptis. Dan di situ saya merasakan betapa baiknya Tuhan, betapa Tuhan tidak pernah ingkar janji dan menepati janji-janjinya. Dan setelah itu saya tutup dengan kesaksian saya, buat saya tetap mau pegang janji Tuhan, bahwa janji Tuhan ya dan amin. Segala puji syukur, hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.